Welcome to podcast Bincang Ruang, a podcast where we will dig deep into the topic of architecture and see how its width affects human-to-human interaction. Its length embodies the most complex philosophical problems, and its height affects human spirituality. Sit back and listen to how the space around you is built with multidimensional paradigm. Hey, kembali lagi bersama gua Marco Martinez di podcast Bincang Ruang. Yeay. Kali ini gua mau membicarakan tentang topik yang menurut gua cukup membuat gua penasaran dan berangan-angan akan menjadi apa nanti ke depannya. Topik itu adalah arsitektur dan TikTok. Gua beberapa bulan ini baru saja mencoba menggunakan TikTok. Mungkin udah agak lama, tapi gua hanya sebagai silent reader gitu ya. Tapi gua baru beberapa bulan terakhir gua mencoba membuat konten-konten TikTok gitu. Dimana gue cukup perlu beradaptasi dengan platform yang baru karena konten-kontennya berupa video gitu ya, bukan gambar-gambar still image, dan itu cukup menantang gitu. Dan gue berusaha untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi gitu dan kemajuan tren, perubahan tren gitu. Ditambah lagi baru-baru ini juga Instagram mengumumkan bahwa mereka bukan lagi menjadi media sharing foto, dan mereka berubah fokus menjadi media sharing video, dan mereka mengeluarkan fitur IGTV. Itu udah lumayan lama, udah mungkin 2 tahun lalu apa berapa tahun lalu ya. Dan yang terbaru mereka mengeluarkan fitur Reels. Dan yang gue tebak-tebak ya, karena mereka mau mencoba bersaing dengan TikTok, dimana TikTok trennya mulai berkembang dan menjadi salah satu media sosial yang paling ngetren juga di beberapa tahun terakhir. Dan kemudian gue juga sempat lihat-lihat ada data-datanya bahwa di Instagram sendiri pun konten-konten yang populer atau konten-konten yang paling banyak dilihat atau paling banyak interaksinya adalah konten-konten berupa video gitu. Jadi datanya juga sudah mendukung dan tren masyarakatnya juga sudah mendukung. Makanya Instagram mulai beralih menjadi menyerupai TikTok dengan fitur Reels-nya. Dan sebagai generasi sandwich gitu ya, generasi milenial, gue mencoba untuk sedikit masih relate lah dengan perkembangan zaman, dan gue akhirnya mencoba membuat beberapa konten Reels atau konten TikTok yang gue share juga di TikTok maupun di Instagram gitu. Dan it makes me wonders gitu, future dari marketing arsitektur, image building dari arsitek sendiri itu nanti ke depannya bagaimana. Beberapa hal yang menarik yang gue temukan adalah adanya perbedaan sikap ya dari generasi yang berbeda gitu. Yang gue perhatikan adalah generasi boomer, arsitek-arsitek yang mungkin sudah cukup berumur dan cukup berpengalaman, memiliki studio atau perusahaan sendiri, memiliki biro-biro sendiri, itu generasi boomer. Gue lihat mereka udah cukup stuck aja gitu di Instagram.
Mereka udah stuck di Instagram dan gua nggak lihat urgensi bagi mereka untuk mengikuti TikTok gitu. Karena mereka sudah mencapai puncak karir dan sudah memiliki nama, mungkin koneksi dan apa istilahnya, networkingnya juga sudah cukup memadai dengan nama mereka yang cukup besar, sehingga mereka ya mungkin tidak terlalu urgent untuk mengikuti perubahan tren ini gitu, karena klien yang sudah mencari mereka dan mereka tidak perlu membangun image untuk mencari klien lagi gitu. Dan ya gue lihat mereka masih meneruskan tren-tren untuk men-share foto di Instagram, men-share still image, apa sih namanya, gambar tidak bergerak gitu ya di Instagram. Dan ya mungkin mereka melakukan itu dan keadaan mereka baik-baik saja gitu. Tapi berbeda halnya dengan generasi milenial. Generasi yang sudah gue bisa lihat generasi milenial itu sudah cukup tua untuk membuat konten TikTok joget-joget, tapi juga belum cukup umur untuk bisa memakai Instagram saja seperti generasi boomer itu gitu. Jadi umurnya nanggung-nanggung gitu ya, umur-umur kalau pergi ke klub malam itu disebutnya om-om, tapi kalau pergi ke Prodia itu juga dianggap terlalu muda untuk pergi ke Prodia untuk medical check up. Umur-umur nanggung ini emang umur. Jadi kalau pergi ke clubhouse itu dianggapnya om-om udah tua banget, nggak asik gitu. Tapi kalau pergi ke Prodia juga dianggapnya, wah kamu hebat sekali ya, sudah muda tapi sudah mau medical check up. Dan itu metaphorically speaking juga berlaku di tren media sosial gitu, dimana kalau kita nge-share foto-foto di Instagram saja itu dianggap mungkin itu kayak boomer yang udah punya nama gitu ya, dianggapnya udah nggak asik juga. Nggak asik banget sih cuman nge-share still image. Tapi kalau kita nge-share video TikTok atau Reels itu dianggapnya juga seperti om-om yang so asik gitu. Dan ya itu generasi milenial susah juga. Dan kaitannya dengan arsitektur ya gue nggak tahu ya, cukup berat juga mungkin ya untuk bisa membuat konten-konten video, konten-konten arsitektur berupa video gitu. Ya gue lihat beberapa teman gue yang seangkatan yang generasi milenial juga sudah mulai mencoba untuk tetap mengikuti zaman gitu ya, mengikuti himpitan zaman. Dan mulai mencoba membuat reels, membuat video TikTok. Ya dan gue rasa itu tidak mudah bagi siapapun, dan ya mungkin butuh waktu untuk bisa menemukan titik nyamannya seperti apa nanti untuk membuat konten-konten arsitektur yang mengedukasi dan sebagai media marketing juga ya di Instagram, TikTok berupa video gitu dalam bidang arsitektur. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa arsitektur sangat berat bertumpu pada foto-foto tidak bergerak. Foto-foto, karena mirip seperti apa ya, kalau bisa kita sebut seperti fotografi gitu ya. Ya fotografi, ya namanya juga ada fotografi gitu. Ya mau gak mau ya pasti ya foto tidak bergerak kan gitu. Dan ya arsitektur itu sangat rely terhadap foto-foto tidak bergerak gitu ya. Karena apa ya, ketika mendesain juga mungkin ada spot-spot tertentu yang kita mau terlihat bagus di sini gitu ya. Dari sudut ini itu adalah sudut yang maksimal
desainnya terlihat masa gubahan masanya, dan timbul dan tenggelamnya terlihat, dan ya terlihat dari angle ini terlihat paling maksimal, paling menonjol desainnya. Tapi ketika dilihat dari angle lain mungkin terlihat kurang bagus gitu ya. Jadi mungkin agak-agak rely terhadap foto-foto tidak bergerak gitu ya, karena mungkin hanya dari sudut tertentu saja ini terlihat maksimal desainnya. Tapi sedangkan kalau berupa video dan videonya mungkin berputar atau terlihat dari angle-angle yang lain, itu sesuatu yang kita tidak mau dilihatkan gitu. mungkin nggak tahu juga. Mungkin gue pause dulu sebentar, gue mau balas WhatsApp. Ya jadi begitu. Sorry tadi gue pause karena ada keperluan sebentar. Dan mungkin kembali lagi ke tren media sosial dan kaitannya terhadap generasi yang berbeda gitu ya. Boomer sudah, milenial sudah, mungkin sekarang kita coba beralih ke generasi Z. Generasi yang alamnya sudah dari sananya beradaptasi dengan TikTok gitu, generasi TikTok. Somehow gua melihat generasi TikTok itu seperti generasi yang bebas ya, seperti generasi yang tidak menutup-nutupi kejelekan atau tidak menutup-nutupi kemalangan hidupnya. Generasi yang apa adanya dan generasi yang bebas berekspresi gitu ya. Karena hal pertama yang gue notice ketika gue pindah dari Instagram dan gue mencoba TikTok, berpindah ke TikTok, adalah betapa bebasnya berekspresi di TikTok gitu ya. Canda-candaan yang cukup vulgar atau yang cukup apa istilahnya ya, cukup blak-blakan gitu ya, blak-blakan, cukup apa adanya. Dan dan itu yang gue lihat dari generasi TikTok ya, generasi Gen Z. Dan itu hal yang tidak gue temukan juga dari generasi-generasi milenial ataupun boomer gitu ya. Ya kalau boomer ya oke lah, karena mereka udah cukup punya nama dan karirnya sudah melejit dan sudah di puncak karirnya. Generasi milenial gue tidak temukan itu, karena generasi milenial jadi gue harap ini gue berusaha apa adanya ya, karena gue merasa sebagai generasi milenial juga, dan ini yang gue rasa gitu. Generasi milenial itu jaga image ya, sangat terkesan mau jaga image, dan ya what else could we do gitu ya. Kita juga tidak punya pilihan, kita terjebak dengan beban hidup yang begitu berat gitu, dan perkembangan zaman yang begitu pesat. Kita terjebak dengan bayang-bayang generasi boomer yang mencapai puncak karirnya, tapi kita juga terjebak dengan generasi bawah yang terus maju dengan perkembangan zamannya gitu, dan kita terjebak di tengah-tengah gitu. Dan kita mau bebas berekspresi juga takutnya merusak image dan merusak karir. Tapi kita juga mau jaga image, tapi image-nya belum segitu bagusnya seperti boomer gitu. Jadi kita terjebak di tengah-tengah, dan ya mungkin kesannya seperti jadi banyak gimmick gitu ya. Marketing yang mungkin harus dipoles dengan gimmick tertentu agar terkesan mumpuni, terkesan bisa bersaing dengan generasi boomer gitu. Dan ya kita mau gimana lagi ya, emang
emang harus seperti itu gitu untuk bisa bersaing dengan generasi-generasi boomer gitu ya. Dan tapi kita juga harus bersaing dengan generasi-generasi Gen Z ini gitu. Jadi it's very pathetic gitu ya untuk generasi milenial, sungguh menyedihkan dan what else could we do? Dan ya, kita nggak bisa lakukan apa-apa lagi ya. Memang mungkin seperti ini jalannya, dan mungkin ya berharap aja bisa menerobos perkembangan zaman ini. Dan ya generasi Z, contoh-contohnya yang konten-konten TikTok generasi Z itu wah sangat-sangat terbuka gitu ya, sangat-sangat candaan-candaan yang mungkin candaan tongkrongan tapi dibawa gitu ke media sosial. Dan ya kayak gue nggak tahu. Jadi kalau dibawa ke konteks arsitektur, apakah mungkin memang trennya akan terbawa ke sana karena pasarnya juga banyak ke sana, dan mungkin nanti akan mulai muncul konten-konten arsitektur yang pakai musik-musik oh no, oh no, oh no, 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 no. Aduh, kalau dipikir-pikir mungkin sedikit najis gitu ya, tapi ya gimana ya, kita harus ikutin juga gitu. Jadi ini kayak mau mengikuti idealisme atau ya sudahlah kita ikutin aja perkembangan zaman, mau alay sekalian aja alay karena emang pasarnya ke sana yang banyak. Dan ya gue rasa cukup misterius dan cukup, kalau gue pribadi gue cukup excited gitu untuk melihat perkembangan zamannya nanti gimana dunia arsitektur. Desainnya mungkin juga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi bagaimana arsitek itu mendesain gitu ya. Karena dari Instagram aja itu juga udah mengubah bagaimana arsitek mendesain, karena mulai banyak sebutan-sebutan yang arsitektur yang instagramable. Bukan arsitektur, mungkin desain atau spot tertentu dalam desain bangunan yang instagramable. Dan itu mungkin juga menjadi seperti permintaan klien ya. Saya mau ada spot tertentu yang instagramable gitu. Dan itu mempengaruhi desain arsitektur dan interior, mau tidak mau. Menciptakan spot-spot tertentu yang bagus gitu ya, untuk difoto Instagram. Dan ya gue nggak tahu ketika trennya mulai berkembang ke video gitu ya, ke TikTok dan Reels, ya gue nggak tahu perkembangannya bagaimana. Mungkin ya kita bisa lihat beberapa desain mungkin udah mulai mencoba dengan ini. Gue udah coba bahas juga waktu itu di episode tentang arsitektur 4.0 gitu ya, dimana mungkin animasi atau kalau zaman sekarang mungkin yang kita relate layar LED sebagai fasad bangunan gitu ya. Jadi itu juga sebagai fasad yang dinamis gitu ya. Dan beberapa juga ada yang LED 3D gitu, jadi bangunannya seperti ditutupin dengan LED tapi animasinya tuh animasi yang 3D gitu. Jadi terlihat ada bermain dengan massa bangunan itu sendiri, animasinya tuh bermain dengan massa bangunan gitu. Dan mungkin kedepannya kesana karena mulai berkembangnya juga marketing yang berupa video gitu ya. Jadi mau nggak mau ya bangunannya juga harus dinamis dan berubah-berubah gitu ya. Dan yang mungkin ada juga kinetik fasad gitu ya. Kinetik itu fasad yang bisa berinteraksi dengan alam gitu. Ketika tertiup angin dia sedikit bergelombang mengikuti alam gitu ya. Angin, kalau anginnya cepat dia fasadnya seperti bergelombang gitu. Udah ada beberapa contohnya sih di Jakarta. Di Medan gue juga udah sempet lihat ada beberapa yang pakai kinetic fasad gitu, kinetic secondary skin. Dan mungkin contoh lainnya adalah Esplanade di Singapura gitu mungkin ya. Mungkin akan bergeraknya ke sana gitu. Karena
ya sesuatu yang dinamis itu lebih bisa mengikuti perkembangan teknologi media sosial di zaman sekarang, mungkin ya, gue nggak tahu juga. Makanya gue excited untuk melihat bagaimana perkembangan berikutnya gitu ya, karena mau nggak mau ya, ini yang gue yakini, media sosial itu juga akan mempengaruhi bagaimana desain-desain bangunan itu nanti berkembang gitu. Dan ya mungkin itu aja untuk episode kali ini, episode yang cukup singkat. Dan ya mungkin kalian bisa komen atau kirim pemikiran kalian ke podcast bincang ruang @gmail.com gitu. Dan mungkin kita akan berdiskusi tentang topik yang menarik ini. Mungkin kalau kalian punya pendapat atau tidak setuju, atau apa yang kalian alami juga mengikuti perkembangan zaman bagaimana. Ya, itu saja untuk episode kali ini. Episode yang cukup singkat, cukup 20 menit saja lah. Oke, see you in the next episode. Goodbye.